kalau itu ada perintah pimpinan misalnya Kapolri, Ya. dan itu melanggar aturan, melanggar kode etik, bagaimana cara penanganannya? Kan harus ada nih. Presiden bisa memerintahkan Polri yang berada di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara, itu Kadipropam dinaikkan menjadi jenderal lokal dan dia bisa memeriksa Kapolri. Selain Dewan Kode Etik, ada Dewan Kehormatan Polri. Nah, kalau Bayangkara Tua ini tidak memberikan masukan pada Polri, berarti menganggap dirinya dulu bekerja untuk Polri di perusahaan, bukan mengabdi sebagai insan Polri Rastra Sewa Kotama. Setelah Presiden terbentuk dan Kapolri masuk di Komisi Reformasi, ya harus dibubarkan. dinyatakan selesai Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk Kapolri tadi. Setelah polisi di bawah siapa dan sebagainya. Sebenarnya di bawah siapapun kalau kulturnya tidak berubah ya tetap sama. Sama aja ya. To the point aja. Halo Sobat Sindo, dari suara sirine yang nyaring, kini publik menuntut bening. Dari seragam yang gagah, kini publik menagih marwah. Akankah tim reformasi Polri akan mengembalikan marwah yang seperti dulu, menambal luka lama, atau hanya sekedar jargon? To the point aja, kita berbincang dengan Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri periode 2013-2014. Selamat datang di To The Point aja, Pak Ugro. Terima kasih, selamat siang. Selamat datang Pak Ugro. Ini dari sirine yang nyaring, publik menanti yang bening. Ini marwahnya tempat tercoreng. Banyak tuntutan, terutama di aksi demo akhir Agustus 2025 yang publik menuntut reformasi Polri. Akhirnya Presiden resmi membentuk. Tapi dari tim yang ada, 5-nya dari anggota kepolisian. Bagaimana tanggapan Pak Ugro? Ya, saya melihat posisi atau komposisi Komisi Reformasi Polri ini diambil yang pertama dari para pemimpin di Polri ini, para Kapolri, sejak Pak Jokowi dilantik jadi presiden tahun 2014, tapi mulai 2015. Yaitu yang pertama ada Pak Badrodin, kemudian Pak Tito, Pak Idam Aziz, kemudian Pak Listio Sigit, ditambah satu lagi yang penasihat ahli Kapolri bidang Kamtipas yaitu Pak Doviri kan. Pak Doviri, Dan Pak Doviri kan juga masuk dalam lingkaran tahun itu. Betul. Nah, kemudian yang 5 ada Pak Jimli, Pak Mahfud, kemudian ada Menko Hukum Imipas ya. Ya, Yusril, kemudian ada Pak Oto Hasibuan, Wamenko, kemudian ada Menkum. Betul, Mas. Ya. Nah, tapi saya dengar ada tambah ibu-ibu nanti ada satu wanita mungkin jadi 11 mungkin ya. Oke. Oh, mau masuk lagi 1? Ya, menurut penjelasan Pak Jimli kemarin mau ditambah 1. Jadi biar ganjil nanti kira-kira. Iya, kalau untuk keputusan biar pas ya. Bisa voting. Ya, oke. Mudah-mudahan penunjukan ini reformasi Polri ini kenapa harus dilakukan? Mengapa harus ada reformasi? Berarti ada periode yang diperlukan reformasi itu sejak 2015 sampai saat ini seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu yang dipilih untuk menjadi komisi reformasi tadi dari kepolisian. Nah, kalau harapannya publik ini direformasi, kalau Pak Ugro sendiri pada saat menjabat sebagai Wakapolri, banyak gak sih menemukan catatan-catatan yang perlu diperbaiki? Karena kan sifatnya polisi itu mengayomi, melindungi gitu. Ya, jadi pengertian tugas Polri memang kalau dibaca di undang-undang kan pelindung, pengayom, pelayan. Ya. Kemudian ada pemelihara Kamtimas dan penegak hukum. Kalau saya mengartikan tugas polisi kan ada yang uniform polisi berseragam dan polisi yang tidak berseragam. Biasanya reserse, intelijen dan sebagainya. Nah, tapi semua tugas polisi yang dalam hal pemelihara Kamtimas tadi misalnya kehadiran polisi berseragam di masyarakat itu kan lebih banyak mencegah memelihara Kamtimas. Jangan sampai ada gangguan. Nah, kalau sudah ada gangguan berarti ditangani oleh fungsi penegakan hukum atau polisi tidak berseragam di situ. Nah, kedua pelaksana tugas ini harus memegang peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Ya, jadi hal-hal yang perlu direformasi ke depan
menurut saya sangat banyak seharusnya. Jadi sejak katakanlah pelantikan KKN pertama, Kepala Kepolisian Negara pertama Pak Sukanto ya. Ya. Bagaimana penanganan penegakan hukum kepolisian saat itu? Ya, sebagai contoh yang gampang itu adalah misalnya menembak lutut pelaku kejahatan, ya nanti dengan alasan melarikan diri dan sebagainya. Ya. Nah, sebetulnya itu harus dihilangkan seperti itu, karena polisi bertugas menghadirkan selain berkas perkara yang diduga pelaku tadi tersangka kepada jaksa untuk dibawa ke pengadilan. Nah, jangan sampai menurut saya para pelaku yang diduga pelaku yang belum mendapat vonis pengadilan Sudah dieksekusi sudah dulu. dieksekusi duluan. Nah, hal-hal seperti ini harusnya dilakukan perubahan. Oke. Jadi jangan sampai ini jadi semacam harus melakukan menembak lutut seperti itu. Mau nggak mau ini harus dirubah seperti itu. Sehingga ya mohon maaf kalau manusia itu semua ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Kalau bisa menangkap pelaku dengan hidup-hidup, kemudian bisa mau ke pengadilan, itu menurut saya kan lebih baik daripada harus dengan ya alasan melumpuhkan lah. Melumpuhkan semuanya kan tembakan kena lutut semua. Ya kalau melumpuhkan biasanya kan ya nembak kaki, atau kena bagian paha misalnya seperti itu. Tapi itu kan biasanya ada beberapa kasus yang kita Excuse, temukan ya, karena ya. tidak ada jarangnya latihan Ya. sehingga sasarannya tembak kaki Salah, tapi ya. mengarah ke yang lain gitu, Pak. Tapi kalau semuanya lutut berarti kan latihannya selalu lutut. Ya. Atau kita mau mengikuti seperti di Amerika, tidak ada tembakan peringatan, tapi kalau orang sudah diberikan peringatan oleh polisi harus angkat tangan. Jangan sekali-kali mengambil gerakan yang akan mencurigakan bahwa dia akan mengambil senjata. Nah, langsung ditembak kepala atau jantung. Karena dianggap mengancam. Mengancam. Makanya warga Amerika itu sudah tahu kalau berhadapan sama polisi pasti angkat tangan. Jadi tidak boleh ditembak kalau sudah angkat tangan seperti itu. Nah ini mungkin harusnya kita juga melihat keluar ya, outward looking bahwa ke depan Polri juga perlu mereformasi hal-hal seperti itu. Contoh saja lah ya seperti itu. Oke. Kalau melihat intensi atau perhatian publik terhadap tim reformasi Polri ini adalah salah satunya itu tentang peran Polri dalam politik praktis yang selama ini muncul istilah parcok ya. Kira-kira kalau Pak Ugro menilai dari komposisi yang tadi seperti apa itu Pak? Apakah memungkinkan membahas reposisi Polri terhadap apa yang muncul selama ini di publik bahwa mereka itu berpihak pada kekuasaan gitu Pak. Ya, jadi embrio yang disebutkan dalam tanda petik lah ya. Iya. Partai Coklat ini, Parcok itu sudah mulai ada potensinya 2004. Oh 2004 sudah ada? Sudah ada. Oke. Tapi waktu itu kan tegas, kalau ada yang melanggar, ada Kapolri Banyumas dulu langsung ditindak. Oh ya, betul. Ada yang menyimpan bendera partai di TV Polres langsung ditindak dan sebagainya. Nah itu masih bisa dicegah di situ. Ya. Oke. Nah kemudian 2009 itu lebih tertutup. Tidak terlalu vulgar, tapi tertutup lah, memihak ada beberapa kandidat ya. Nah, tapi 2014 itu sudah mulai nampak. Terbuka lagi. Lebih berani memunculkan. Nah, karena semua ditarik-tarik situ dengan iming-iming dan sebagainya. Makanya muncul 2014 ada pemberhentian Pak Sutarman Kapolri. Nah, itu sejak Pak Jokowi presiden kan. Nah, disinilah mulai tampak sekali sampai 2019. Ya kan, itu benar-benar kuat sekali, orang menduga pasti polisi terlibat di situ. Nah, 2024 juga sama, sehingga anggota yang di lapangan itu juga kebingungan. Tidak mengikuti salah. Nah, ini dalam posisi seperti ini, anggota sebetulnya ingin mendapat kepastian bagaimana harus bertindak. Nah, kalau sekarang misalnya ada reformasi ya
hal ini harus ditegaskan bahwa ke depan nanti 2029 kalau bisa jangan ada lagi hal-hal seperti ini. Kembalikan polisi sebagai aparat negara. Aparat negara. Ya, bukan aparat partai dan sebagainya, aparat negara. Oke. Jadi kalau ada yang melanggar harus ditindak tegas. Hmm. Contoh makanya saya kadang-kadang katakan kalau itu ada perintah pimpinan misalnya Kapolri Ya. dan itu melanggar aturan, melanggar kode etik. Bagaimana cara penanganannya? Kan harus ada nih, Oke. ya kan? Selama ini ada nggak Pak? Yang mengatur tentang dugaan misalnya seorang Kapolri melanggar etika profesi itu belum ada. Gitu loh. Tapi Pak Ugro pernah menolak perintah pimpinan. Ya, Itu artinya memang seperti apa nanti di dalam bentuk di reformasi Polri ini seperti Ya. itu. Makanya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Polri Iya. di lapangan atau dugaan pelanggaran etika profesi lah. Mm-mm. Saya lebih banyak mengusulkan memperkuat fungsi Propam. Propam. Ya. Oke. Propam kan sudah ada karena Propam ini terbentuk sejak lahirnya Undang-Undang Kepolisian Hmm. nomor 2 tahun 2002. Oke. Ya. Kenapa Propam diperkuat? Dan kenapa Propam harus dipimpin oleh bintang 3? Kalau ada indikasi seorang Kapolri melanggar kode etik atau etika profesi, Presiden bisa memerintahkan Polri yang berada di bawah kepemimpinan beliau sebagai kepala negara, itu Kadipropam dinaikkan menjadi jenderal lokal. Oh. Satu tingkat tapi lokal, hanya untuk menangani suatu kasus peristiwa tersebut. Oke. Dan dia bisa memeriksa Kapolri. Kan Karena- sesama bintang 4. Karena levelnya sama ya? Iya. Bintangnya sama? Bintangnya Oke. sama. Nah, kalau dia sudah memeriksa Oke. Kapolri, kalau misalnya ada hasilnya melanggar, Mm-mm. dilaporkan pada Presiden. Nanti Presiden yang ngambil keputusan? Iya, makanya mengambil keputusan, Mm-mm. tapi harus melalui satu proses. Sidang Oke. kode etik. Nah, kalau Kapolri tidak perlu sidang kode etik, Oh, tidak makanya perlu dibentuk selain Dewan Kode Etik, ada Dewan Kehormatan Polri. Hmm. Kalau TNI kan dulu ada Dewan Ada, Kehormatan ya. Ya, ada. Perwira. Iya. Ini Dewan Kehormatan Polri dibentuk. Nah, yang menyidangkan adalah Dewan Kehormatan Polri. Oke. Dan Dewan orang-orang yang berada di Dewan Kehormatan Polri, Nah, itu polisi aktifkah? polisi aktif ada, Mhm. tapi tidak terlalu banyak lah. Misalnya jumlahnya ganjil 11 lah katakan. Ya. Mungkin ada 2. Ya, mungkin yang memimpin tadi yang dari Polri kan di Propam tadi kan. Ya. bintang Ya, 4 nih. Kadipropam. Karena bintangnya sudah jadi bintang 4 lokal gitu. Betul. Kemudian ada Irwasum mungkin ada di situ. Hmm. Nah, kemudian dari luar, dari akademisi saja Hmm. yang bisa memberikan masukan, memberikan Perspektif. pertimbangan di bidang kejiwaan, ya kan. Kemudian hal apa yang kira-kira berkaitan dengan IT misalnya Ya. ditemukan dan sebagainya. Nah, di situ yang akan mengambil keputusan. Gitu. Iya. Makanya selain Dewan Kode Etik, kalau saya harusnya dibentuk Dewan Kehormatan Polri. Di Mabes Polri itu untuk Dewan Kehormatan menyediakan anggota Polri berpangkat perwira ke atas. Kalau di Polda, Dewan Kehormatan Polri menyediakan pangkat brigadir ke bawah seperti itu. Dewan Kehormatan ini institusi yang tetap atau ad hoc, Pak? Dia ad hoc. Ad hoc Ad hoc. ketika terjadi dugaan Iya. pelanggaran kode etik oleh Kapolri. Iya. Jadi pelanggaran kode etik dibuktikan. Oke. Misalnya begini, sidang kode etik itu memutuskan terberat hanya menyatakan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak layak. Ya. Hmm. Nah, untuk menentukan tidak layak ini berarti harus maju ke pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian dengan tidak Oke. hormat. Tapi masih ada pertimbangan di sini diberikan kesempatan untuk menentukan dia memang tidak layak atau masih dianggap layak adalah melalui sidang Dewan Kehormatan Polri tadi. Kalau sidang Dewan Kehormatan Polri tadi menyatakan masih layak, berarti yang dinyatakan tidak layak tadi dianulir. Ya. Jadi tidak perlu ada banding seperti sekarang ini. Ya. Ya, sidang kode etik diputus PTDA ada banding. Hmm. Ini bukan pengadilan biasa ini. Ya, ya. Kode etik Khusus nggak ya. perlu banding. Nggak perlu banding, nggak Iya. ada banding ya? Nggak ada banding. Iya, oke. Kalau Dewan Kehormatan menyatakan tidak layak, PTDA inkrah. Ya. Oke. Dia hanya diberikan kesempatan nanti ke pengadilan tata usaha negara, itu saja.